wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibni Azahra, mahasiswi dari UIN Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, Public Relation 3E. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teknik persuasif menjadi pembicara yang handal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih maksud dari pembicara yang handal. Nah, pembicara yang handal adalah pembicara seminar yang memiliki kemampuan untuk menarik atensi, perhatian, dan pengaruh audiens secara mudah. Dengan performa berbicara yang baik, maka pembicara dapat memberi perbedaan yang signifikan dalam setiap presentasinya. Terdapat 8 cara agar menjadi pembicara yang handal dan profesional. Yang pertama, selalu tetapkan tujuan yang jelas dalam presentasi Anda. Presenter handal selalu punya tujuan yang jelas dalam presentasi yang ingin disampaikan, baik untuk memberikan informasi, memotivasi, menginspirasi, menghibur, ataupun untuk membujuk. Oleh sebab itu, tujuan harus jelas di awal. Karena dengan memiliki tujuan jelas, kita sebagai pembicara tahu apa yang mesti kita lakukan dan tahu bagaimana mengontrol presentasi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, selalu kenali dengan siapa Anda berbicara. Nah, cara untuk kita mengenali dengan siapa kita berbicara, selalu kenali audiens Anda, supaya Anda dapat berbicara sesuai dengan gaya, kepribadian, dan juga kebutuhan mereka. Yang ketiga, pahami kekuatan dan kelemahan diri Anda. Setiap pembicara itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anda harus tahu apa kelebihan dan juga kekurangan Anda. Kalau Anda punya sensi humor yang tinggi, maka optimalkan itu. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Kalau Anda punya gaya formal, tetaplah seperti itu. Jangan paksakan untuk berbicara layaknya gaya seorang motivator atau orator. Keempat, kuasai setiap materi presentasi yang Anda bawakan. Kalau Anda ingin menjadi pembicara handal, Anda harus menguasai materi presentasi yang Anda sampaikan. Dengan menguasai materi, Anda akan percaya diri dan akan mampu menyampaikan materi dengan mendalam, serta mampu memberikan pengalaman terbaik buat audiens Anda. Yang kelima, kuasai cara membuat materi presentasi yang baik. Materi yang baik merupakan materi yang efektif, efisien, terstruktur, dan mengandung muatan isi yang kredibel. Efektif maksudnya tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan audiens. Efisien artinya tepat waktu. Tiap poin bahasan juga harus disusun berdasarkan kerangka logika, berpikir yang logis. Sedangkan kredibel maksudnya materi harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kevalidannya. Jadi, jangan asal buat tanpa sebuah argumen, pendapat, atau data yang kuat. Yang keenam, kuasai cara mendesain slide presentasi yang menarik. Hidup di era modern seperti sekarang ini, semua hal yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan menggunakan teknologi, bukan? Nah, termasuk dalam urusan presentasi. Dan teknologi presentasi yang pasti digunakan dalam era modern salah satunya adalah slide presentasi. Slide sudah menjadi bagian dari kebutuhan presentasi modern, di mana hampir semua kegiatan presentasi dari mulai ruang kelas sampai ruang rapat anggota lembaga pemerintahan menggunakan slide presentasi. Yang ketujuh, kuasai penggunaan alat presentasi. Untuk menggunakan alat presentasi dengan baik, minimal ada 2 harus bisa menggunakan laptop atau komputer, remote presentasi, mikrofon, ataupun alat perasa lain yang Anda gunakan. Nah, yang terakhir yaitu kelola perasaan grogi dengan baik. Terkait dengan cara mengelola grogi, ada beberapa cara mengatasi grogi. Antara lain, yang pertama,
Persiapan matang. Persiapan matang akan membuat Anda lebih percaya diri, dengan demikian akan lebih mudah untuk berkonsentrasi saat menyampaikan sebuah pesan. Nah, yang kedua, pilih topik yang disukai. Saat harus berbicara di depan publik, sebisa mungkin pilih topik yang paling disukai. Jika tidak ada pilihan topik, coba lakukan pendekatan lewat cara yang khas dari diri sendiri. Misalnya saat harus berbicara seputar dunia kerja, awali dengan bercerita singkat tentang pengalaman paling menarik selama Anda bekerja. Dengan cara ini dapat meningkatkan motivasi untuk melakukan riset dan persiapan matang. Jadi, cara mengatasi grogi bisa dilakukan sejak awal ketika diberikan pilihan tema apa yang akan dibawakan. Yang ketiga, jangan membaca. Catat materi Anda dalam bentuk poin-poin. Buat poin-poin dari apa yang ingin disampaikan dalam kertas kecil. Ketika merasa kehilangan fokus, lihat kembali apa yang perlu dibicarakan agar tetap fokus. Strategi ini adalah cara mengatasi grogi yang paling ampuh agar yang disampaikan tetap pada jalurnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam diri saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.